Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah, shadaqallahul adzim. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tak pernah terukur, dan semoga kita semua digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Salawat dan salam semoga selamanya tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan semoga senantiasa sampai kepada kita semua selaku umatnya. Hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato tentang pemuda Real Masjid. Hadirin rahimakumullah, apa itu pemuda Real Masjid? Siapakah yang dimaksud dengan pemuda Real Masjid? Dan apakah ciri-ciri daripada pemuda Real Masjid itu? Hadirin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa masa muda merupakan masa yang penuh dengan impian, masa yang penuh dengan harapan, masa yang penuh dengan cita-cita, masa yang penuh dengan suka duka, masa yang penuh dengan cerita, canda tawa, dan juga gurauan cinta. Karena di masa muda inilah baik buruknya suatu bangsa ditentukan oleh masa mudanya. Jika masa mudanya baik, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan kemudian dia itu akan menjadi suatu saat nanti akan dipimpin oleh orang-orang yang baik, akan dipimpin oleh orang-orang yang soleh dan juga solehah, sehingga negara kita akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Namun sebaliknya, jika anak-anak mudanya pada masa muda ini banyak melakukan perbuatan maksiat, banyak melakukan perbuatan dosa, tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah, maka kedepannya kita akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak baik, akan dipimpin oleh orang-orang yang zalim. Na'udzubillahi min dzalik. Bung Karno pernah mengatakan, berikan aku 10 orang pemuda, niscaya aku akan guncangkan dunia. Ini artinya peran pemuda sangatlah penting bagi kemajuan umat dan bangsa dan juga agama. Betapa tidak, masa muda itu harus digunakan untuk sebaik mungkin, sehingga suatu saat nanti kita akan menjadi dambaan bagi setiap orang, akan menjadi dambaan bagi orang lain, menjadi dambaan bagi masyarakat, menjadi dambaan bagi calon-calon kita, menjadi dambaan bagi para mertua. Hadirin rahimakumullah. Namun siapakah yang dimaksud dengan pemuda Real Masjid itu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ada 7 golongan, yang mana 7 golongan itu akan mendapatkan naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Siapa di antaranya? Yakni syabun nasya'un bi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yakni seorang pemuda yang tumbuh beribadah dalam masjid, dan seorang pemuda yang hatinya itu tumbuh terikat di dalam masjid. Hadis ini menjelaskan kepada kita semua bahwa pada dasarnya
seorang pemuda masa muda yang tumbuh beribadah kepada Allah, beribadah kepada Rasulullah, dan seorang pemuda yang hatinya selalu terikat ke masjid. Maksud terikat ke masjid itu apa? Ini menunjukkan isyarat dalam hadis bahwa yang dimaksud dengan pemuda yang hatinya terikat dengan masjid itu ialah pemuda yang senantiasa bisa memakmurkan masjid, mengisi masjid untuk hal-hal yang bermanfaat bagi umat, agama, dan bangsa, seperti majelis taklim, seperti pengajian, seperti melakukan hal-hal yang baik dipandang oleh syariat. Artinya pemuda real masjid itu ialah pemuda yang senantiasa menghabiskan masa mudanya itu ialah untuk memakmurkan masjid. Bagaimana masjid itu bisa makmur, bagaimana masjid itu bisa diisi oleh hal-hal yang bermanfaat dan diisi dengan banyak kegiatan ibadah lainnya. Hadirin rahimakumullah. Jadi ada yang namanya pemuda real masjid, ada yang namanya pemuda real Madrid. Pemuda real Madrid itu ialah pemuda yang gemar dengan sepak bola. Pemuda real masjid itu ialah seorang pemuda yang hatinya itu terikat ke masjid, bisa memakmurkan masjid, mengisi masjid dengan hal-hal yang bermanfaat. Hadirin rahimakumullah. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa pada dasarnya pemuda real masjid itu ialah seorang pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk memakmurkan masjid, mengisi masjid dengan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi bangsa dan negara. Karena apa? Masa mudamu hari ini ditentukan oleh apa yang kamu lakukan pada hari ini. Baik buruknya suatu bangsa itu ditentukan oleh masa mudanya. Jadi mari kita sama-sama sebagai generasi muda, jadilah kita sebagai pemuda yang dirindukan oleh surga, pemuda yang dirindukan oleh Rasulullah SAW, dan pemuda yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan menjadi dambaan bagi setiap orang, dambaan bagi Rasulullah, dambaan bagi generasi umat dan bangsa ke depannya. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.